Yang paling penting adalah bagaimana agar tradisi-tradisi dalam masyarakat kita yang terbingkai dalam pola-pola masyarakat yang memang sudah kuat seperti larung laut, kemudian jamas keris dan lain-lain, tetap pada jalur-jalur yang aman, artinya tidak bersinggungan dengan akidah, tetapi banyak sekali. Terus kalau hadis-hadis tentang jimat-jimat dan raja-raja yang itu bukan dari Rasulullah ada. Jadi ada jimat raja yang akan salah pemahaman atau mengartikannya. Maka kita ini yang mungkin diberikan pengetahuan atau tahu lebih dulu daripada mereka, ya kita bisa memberikan informasi-informasi kepada mereka dengan cara berdakwah apapun itu. Kemudian pertanyaan dari Mas Ujud ini tadi, memang di Indonesia ini ada berbagai macam aliran kebatinan. Nah, ada tadi Jatuloco, kemudian ada Darmo Gandul dan lain-lain sebagainya. Apakah sama dengan Aswaja ini, atau katakanlah Islam Nusantara yang sempat ramai waktu itu kan? Ini Islam Nusantara yang seperti apa? Tentu kalau kita melihat dari kacamata agama, ini ya berbeda, tidak sesuai dengan Aswaja kalau aliran-aliran kebatinan itu tadi. Karena salah satu yang kita pelajari itu adalah kita melihat dari nilai-nilai agama. Meskipun kita ini masih melestarikan adat maupun ritual-ritual seperti itu tadi, tapi seperti yang saya jelaskan di makalah tadi, bahwasanya dari wali-wali para pendakwah dahulu itu bagaimana cara yang dimasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sedangkan dalam aliran-aliran kebatinan itu kan tidak seperti itu. Yang dimasukkan nilai-nilai seperti apa? Nah, kita berbeda dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan nas itu sendiri. Nah, menyikapi yang demikian ini, saya ingin bertanya yang pertama tentang tadi itu mabadi khairul ummah itu kan ada situ mana ta'awud al-adal istiqomah. Sesungguhnya apa bedanya dengan tawasud, tawazun, iktidal, kemudian juga tasawuf, kemudian juga itu ya maksud iktidal, tasamu itu apa sama, apa bedanya dengan mabadi khairul ummah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak lupa tapi pernah ada acara itu dulu zamannya Umar bin Khattab, sahabat Umar itu pernah kalau tidak salah Sungai Tigris, yaitu itu ada terapi tradisi di mana orang-orang itu kalau bercocok tanam itu ngambilnya dari Sungai Nil, airnya itu dan ke sana itu. Nah, suatu saat Sungai Nil ini ada instruksi sahabat Umar, dilarang untuk melarungkan kepala kerbau. Sehingga larangan sahabat Umar ini diikuti oleh umatnya, oleh warganya ketika jadi khalifah. Sehingga konon di dalam kisah itu Sungai Nil itu kering karena instruksinya sahabat Umar. Lah, masyarakat ini menyalahkan ini loh, gara-gara sahabat Umar ini yang melarang tradisi melarungkan kepala kerbau ini, sungai ini menjadi kering. Lagi tradisi ada saja. Jadi kita tidak usah bosan, tidak usah mau membersihkan, tidak bisa. Mesti ada begitu, namanya ada Islam, ada Muslim, ada kafir kan terus toh sampai akhir zaman. Ada munafik juga terus sampai akhir zaman. Oleh karena itu ya sebisa mungkin, sebisa kita untuk ya itulah mastata'tum wattaqullah mastata'tum, itu tidak bisa beda. Yang membedakan itu tentu yang pertama berkaitan dengan
pola pikir, manhajul fikrinya, mindsetnya, perkembangan mindset itu sendiri. Yang kedua, manhajul harokahnya, gerakannya satu sama lain berbeda. Yang ketiga, ini yang paling sulit, manhajul qalbinya. Jadi ada mindset, ada spiritual set, dan ada movement set, ada set. Jadi ada pola pikir, ada pola rasa, ada pola gerakan. Tawassut, tawazzun, tasabuh, i'tidal itu lebih kepada manhajul fikri, pola pikir. Kemudian kalau mempati khairu ummah dengan ciri asyidku, al-amanah, al-adalah, at-ta'awun, al-istiqomah, itu lebih kepada manhajul harokah, pola gerakan. Kemudian yang ini yang repot adalah berkaitan dengan manhaj qalbinya itu. Ini yang seringkali kemudian membedakan. Kalau kita memahami agama dari satu sisi pikiran, perbedaannya banyak. Tapi itu umum, itu lazim. Kalau kita memahami agama, penghayati agama dengan hati, itu juga memunculkan pro kontra. Ya. Nah, terus bagaimana? Sementara Islam itu seharusnya memang memadukan. Maka ulama kita kan memadukan antara syariah, thariqah, dan hakikat. Antara syariah, thariqah, dan hakikat dipadukan. Nah, ini pun bagi orang atau orang Islam yang memahaminya dari aspek syariat saja, dari sisi hukum-hukumnya, itu mesti menimbulkan banyak pendapat berbeda. Apalagi orang yang menjalani agama, menghayati agama dengan hati, itu mesti beda. Bisa jadi, misalnya sedekah laut, bagi orang yang bisa menatap dengan mata hatinya, tidak masalah. Tapi bagi orang yang melihat sedekah laut dengan pemikirannya saja, ya masalah. Paham maksud saya? Jadi kalau orang melaksanakan agama hanya satu sisi, mesti ada masalah, mesti menimbulkan masalah, ada problem lah. Yang hanya dengan akal saja, nanti pihak yang menggunakan yang menggunakan hati mesti sulit menerima. Kemudian orang yang menggunakan hati, akal sulit menerima. Dan itulah karena kebanyakan itu umumnya manusia itu ya harusnya tiga-tiganya itu, cuman tidak mudah untuk memiliki tiga-tiganya. Jadi ulama kita Nusantara itu sebenarnya sudah bijak sekali mempersatukan, mempertemukan agama itu dalam syariah, dalam thariqah, dalam hakikat. Jadi ada sisi fikirnya, ada sisi zikirnya, qalbinya, dan ada sisi hakikatnya. Benar tadi tadi Gus Nur tadi Ki Nur Hamid benar, yes, hidup makan iwak dan lemu dan ada dasarnya kan, innamal amalu binniyat. Ini sudah innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian sedekah bumi, ya hidup makan cacing dan lemu-lemu. Dan itu nanti juga
memiliki makna tuh. Sedekah di bumi sendiri itu kan nantinya juga untuk menyuburkan tanaman dan sebagainya, bahkan mungkin menumbuhkan minyak, kan macam-macam. Sedekah Allah, sedekah bumi. Tapi bagi yang hanya rasio, ya tidak habis pikir, mesti menyalahkan, dan itu akan berlangsung sepanjang zaman. Makanya kalau model Gus Bak kan enak saja toh. Ya udahlah tadi sedekah Allah hidup makan iwak, sedekah bumi hidup makan cacing, gen subur. Kalau ngembah keris ya hidup keris gen resik, gitu kan. Sepanjang tidak ada tendensi meyakini itu, sepanjang masih meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, ngembah keris gen resik, bukan berarti karena keris itu kemudian hebat, bukan, tidak kan. Kalau sampai ke situ kebablasan. Kalau sekedar ngubah keris, ngubah apalagi ake dan sebagainya, sepanjang itu dimaknai sebagai hiasan, dimaknai sebagai ada kekuatan, ada khodan di situ, tapi kemudian tidak diyakini sebagai yang maha kuasa, ya tidak masalah. Gitu aja kok repot. Jadi kalau dalam enak memanah itu. Jadi kalau tidak dicuci kan, keris tidak cuci kan ya kemudian kayangan, kemudian rusak. Padahal yang membuat itu penuh tenaga. Tasdik bil qalbi wa amalun bil arkan. Adapun tasdik bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Adapun amal bil arkan itu aswaja, itu untuk kesempurnaan iman. Jadi orang disebut mukmin apabila hatinya iman, mengucapkannya iman, udah iman dengan hatinya dan diucapkannya. Adapun amaliyah, ada plus minusnya, itu dianggap tidak merusak iman, hanya fasik. Dan misalnya ketika berkaitan dengan dosa besar, al-kabair, murtakib al-kabair, orang yang dosa besar, orang yang berdosa, bagi aswaja itu kan orang yang berdosa masih mukmin kan, meskipun dosa besarnya banyak.